Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadina Khairunisa dengan NIM 22089070 akan mempresentasikan materi tentang rasionalis dan empiris seminar. Presentasi saya ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah seminar. Baiklah, materi yang pertama adalah rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran filsafat yang menekankan bahwa akal atau rasio merupakan sumber utama dalam memperoleh pengetahuan. Pandangan ini menilai bahwa kebenaran dapat dicapai melalui proses berpikir yang logis dan analitis tanpa harus bergantung pada pengalaman indrawi. Rasionalisme berkembang sebagai Rasionalisme berkembang sebagai reaksi terhadap empirisme yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Dalam sejarah filsafat, rasionalisme menjadi dasar bagi berbagai bidang ilmu, termasuk matematika, fisika, dan filsafat moral. Selanjutnya ada ciri-ciri rasionalisme. Rasionalisme memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu menekankan peran akal rasional sebagai alat utama dalam memperoleh pengetahuan. Menggunakan metode dedukatif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan premis yang bersifat umum. Mengabaikan atau mengurangi peran pengalaman dalam membangun pengetahuan. Meyakinkan bahwa ada kebenaran yang bersifat universal dan dapat ditemukan melalui pemikiran rasional. Bersifat objektif, di mana kebenaran harus bisa dijelaskan dengan argumen logis dan dapat diuji. Berikutnya ada metode berpikir dalam rasionalisme. Yang pertama, metode intuisi rasional. Beberapa filsuf rasionalis percaya bahwa manusia memiliki intuisi bawaan yang memungkinkan mereka memahami konsep-konsep fundamental tanpa harus mengandalkan pengalaman. Misalnya, dalam matematika kita tahu bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4, tanpa perlu mengalami hal tersebut berulang kali dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, ada kelebihan terhadap rasionalisme. Mengembangkan kemandirian berpikir. Dengan berfokus pada penalaran individu, pendekatan rasionalisme membantu peserta seminar menjadi pemikir yang mandiri, tidak mudah terpengaruh oleh opini tanpa dasar yang kuat. Ini penting dalam membentuk profesional yang kompeten dan percaya diri dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada meningkatkan keterampilan argumentasi. Pendekatan rasional mengajarkan peserta untuk menyusun argumen yang koheren dan berbasis bukti. Keterampilan ini sangat berguna dalam presentasi, debat, dan diskusi ilmiah, di mana kemampuan untuk meyakinkan audiens dengan alasan yang logis sangat dihargai. Ketiga, ada mendorong berpikir kritis dan logis. Pendekatan rasional menekankan penggunaan akal dan logika sehingga peserta seminar didorong untuk berpikir kritis dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi yang disajikan. Hal ini membantu dalam mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan pemecah masalah. Materi selanjutnya ada kekurangan terhadap rasionalisme. Kurangnya peran pengalaman, banyak ilmu pengetahuan seperti psikologi dan biologi membutuhkan data empiris untuk menguji kebenaran teori. Terlalu ideal, beberapa teori rasional dianggap terlalu abstrak dan sulit diterapkan dalam kehidupan nyata. Tidak semua pengetahuan bisa diperoleh melalui akal, contoh dalam seni dan emosi manusia, yang lebih bersubjektif dan sulit dijelaskan dengan logika murni. Selanjutnya ada empiris. Pendekatan empiris dalam seminar merujuk pada metode yang menekankan pengumpulan dan analis dalam pendasarkan pengalaman langsung, observasi, atau eksperimen. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang objektif dan struktur tentang
topik yang dibahas. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai penerapan pendekatan empiris dalam seminar. Yang pertama ada definisi pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah metode penelitian yang didasarkan pada pengalaman nyata yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, empiris adalah sesuatu yang berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh melalui penemuan, percobaan, dan pengamatan. Dalam konteks seminar, pendekatan ini mengutamakan data dan bukti nyata sebagai dasar diskusi dan analisis. Kedua, ada penerapan pendekatan empiris dalam seminar. Yang pertama ada pengumpulan data lapangan. Peserta seminar dapat terlihat langsung dalam pengumpulan data melalui survei, wawancara, atau observasi untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik yang dibahas. Yang kedua ada analisis data kuantitatif dan kualitatif. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode statistik atau interpretif untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau tren yang signifikan. Studi kasus nyata. Seminar dapat menampilkan studi kasus yang didasarkan pada data empiris untuk memberikan ilustrasi konkret tentang fenomena tertentu. Ketiga, ada manfaat pendekatan empiris dalam seminar. Pendekatan kredibilitas penggunaan data empiris meningkatkan kepercayaan terhadap temuan argumen yang disampaikan karena didukung oleh bukti nyata. Yang kedua ada memfasilitasi pemahaman mendalam. Peserta dapat memahami topik secara lebih komprehensif melalui data dan contoh konkret yang disajikan. Selanjutnya ada mendorong diskusi kritis. Data empiris dapat memicu diskusi yang lebih kritis dan analitis karena peserta didorong untuk mengevaluasi dan menafsirkan bukti yang ada. Kesimpulannya adalah pendekatan rasionalisme menekankan bahwa pengetahuan diperoleh melalui akal dan logika, tanpa perlu bergantung pada pengalaman empiris. Rasionalisme berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, filsafat, dan pendidikan, karena mendorong berpikir kritis, argumentasi logis, serta pemahaman kontekstual yang mendalam. Namun, pendekatan ini dikritik karena kurang mempertimbangkan pengalaman nyata dan dapat empiris dalam pengambilan kesimpulan. Pendekatan empiris sebaiknya berfokus pada pengalaman, observasi, dan eksperimen sebagai dasar utama dalam memperoleh pengetahuan. Dalam seminar, pendekatan empiris digunakan untuk meningkatkan objektivitas dan kredibilitas dengan menyajikan data nyata yang dapat diverifikasi. Kelebihannya adalah kemampuannya untuk memberikan pemahaman berbasis bukti, tetapi keterbatasannya terletak pada kemungkinan bias dalam interpretasi dan keterbiasaan dalam memperoleh data yang lengkap. Baiklah, sekian presentasi saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.